Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan dan berbagi materi terkait pedagogik. Untuk video pada kali ini yaitu pedagogik bagian ketiga. Materinya terkait dengan jenis evaluasi, penilaian, prinsip penilaian, dan remedial. Oleh karena itu, selalu stay pada video ini agar kalian semua dapat mengetahui materi ini secara mendalam. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya yaitu A. Formatif, B. Selektif, C. Diagnostik, D. Sumatif. Jawaban yang benar adalah diagnostik. Soal nomor 2. Jenis evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses hasil belajar dan mengajar yaitu A. Sumatif, B. Formatif, C. Selektif, D. Diagnostik. Jawaban yang benar adalah B. Formatif. Soal nomor 3. Jenis evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa yaitu A. Diagnostik, B. Selektif, C. Formatif, D. Sumatif. Jawaban yang benar adalah sumatif. Soal nomor 4. Jenis penilaian otentik yang meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu agar peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya yaitu A. Penilaian portofolio, B. Penilaian proyek, C. Penilaian kinerja, D. Penilaian individu. Jawaban yang benar adalah penilaian kinerja. Nomor 5. Jenis penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu yaitu A. Penilaian sumatif, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian proyek. Jawaban yang benar adalah penilaian proyek. Nomor 6. Penilaian otentik yang berisi sekumpulan hasil karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian formatif. Jawaban yang benar adalah B. Penilaian portofolio. Lanjut nomor 7. Fungsi KKM adalah sebagai berikut kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran, B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran, C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Jawaban yang benar adalah D. Nomor 8. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor A. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru, B. Kemampuan guru, sarana atau prasarana, dan intek siswa, C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intek siswa, D.
D. Kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar, dan inteks siswa. Jawaban yang benar adalah kompleksitas indikator, daya dukung, dan inteks siswa. Nomor 9. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh sekolah. Pada prinsipnya merupakan A. Nilai batas ambang kompetensi, B. Nilai minimal yang dicapai oleh peserta didik, C. Nilai maksimal yang dicapai peserta didik, D. Nilai batas ambang kelulusan ujian sekolah. Jawaban yang benar adalah C. Lanjut, soal nomor 10. Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi merupakan A. Tujuan penilaian, B. Prinsip penilaian, C. Fungsi penilaian, D. Hasil penilaian. Jawaban yang benar adalah tujuan penilaian. Lanjut, soal nomor 11. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan merupakan A. Prinsip penilaian, B. Tujuan penilaian, C. Fungsi penilaian, D. Bentuk penilaian. Jawaban yang benar adalah fungsi penilaian. Soal nomor 12. Fungsi penilaian yang tepat adalah A. Alat meningkatkan prestasi peserta didik, B. Alat untuk menemukan gaya belajar peserta didik, C. Membantu peserta didik memahami materi pembelajaran, D. Sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Jawaban yang benar adalah D. Nomor 13. Asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, kecuali A. Objektif, B. Adil, C. Kooperatif, D. Terpadu. Jawaban yang benar adalah kooperatif. Soal nomor 14. Penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis. Jawaban yang benar adalah sistematis. Soal nomor 15. Penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Akuntabel, C. Valid, D. Sistematis. Jawaban yang benar adalah akuntabel. Nomor 16. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis. Jawaban yang benar adalah C. Valid. Nomor 17. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu A.
fleksibilitas, B. interaktif, C. adaptif, D. kesinambungan. Jawaban yang benar adalah C. adaptif. Nomor 18. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk secara intensif berhubungan dan berkomunikasi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kegiatan belajar peserta didik yang bersifat perbaikan perlu selalu mendapatkan monitoring dan pengawasan. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam remedial, yaitu A. fleksibilitas, B. interaktif, C. adaptif, D. kesinambungan. Jawaban yang benar adalah interaktif. Lanjut soal nomor 19. Bentuk perlakuan pembelajaran jika ketuntasan klaksikalnya kurang dari 50%, artinya yang mengikuti pembelajaran remedial lebih dari 50%, maka remedial yang dapat dilakukan adalah A. penugasan secara berkelompok, B. tutor sebaya, C. bimbingan secara khusus, D. memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Jawaban yang benar adalah D. Lanjut soal nomor 20. Dari 32 siswa yang mengikuti ulangan harian yang dinyatakan belum tuntas, ada sejumlah 15 siswa. Sehingga bentuk perlakuan pembelajaran remedial yang sesuai dengan data tersebut yaitu A. memberikan pembelajaran ulang, B. bimbingan khusus, C. tutor sebaya, D. penugasan secara berkelompok. Jawaban yang benar adalah penugasan secara berkelompok. Itulah tadi pembahasan mengenai latihan soal materi pedagogik yang nantinya akan menjadi salah satu materi yang diujikan dalam asesmen kompetensi guru yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 6 November 2020. Semoga bermanfaat.